Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya adik-adik sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Tapi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, adik-adik, mata pelajaran dan kompetensi dasar pada video kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nomor 1 adalah gambar seorang pelukis. Nomor 2 adalah gambar seorang sutradara. Nomor 3 adalah gambar seorang penari. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah gambar seorang pesulap. Coba, di antara gambar-gambar tersebut, profesi manakah yang menjadi profesi favorit kalian? Adik-adik, siapakah di antara kamu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Ayo, kalian siapa yang punya bakat menjadi pekerja seni? Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para pekerja seni daerah itu ya. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Ayo kita simak bersama-sama kisahnya. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun.
yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar dari sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Wah, hebat sekali ya Ibu Supinah. Dia sudah menari ke berbagai negara di dunia. Apakah kalian tertarik ingin menjadi penari seperti Ibu Supinah? Adik-adik, setelah kalian membaca bacaan tentang Ibu Supinah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Jawabannya adalah tari gandrung yang berasal dari daerah Jawa Timur. Nomor 2. Apakah peran tari tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Nomor 3. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai penari daerah? 4. Menurutmu nilai sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Tulislah jawabanmu dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu kirim jawabanmu sebagai tugas pertama di pagi ini ke guru kalian ya. Nah, adik-adik, sekarang bacalah sebuah puisi yang berjudul Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari berpadu indah, derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu, lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, adik-adik, bagaimana puisi penari karya Hascahya Trilion Laksono? Bagus sekali, bukan? Adik-adik, setelah kalian menyimak puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah judul puisi di atas? Dan siapakah penulisnya? Jawabannya, puisi di atas berjudul Puisi Penari karya Hascahya Trilion Laksono. 2. Terdiri atas berapa baitkah puisi penari tersebut? 3. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? 4. Bercerita tentang apakah puisi penari tersebut? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut.
Tulislah jawabanmu dari nomor 1 sampai 4, lalu kirim ke guru kalian sebagai tugas kedua di hari ini. Adik-adik, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu tentang jenis-jenis tari daerah Indonesia? Nah, adik-adik, coba kalian amati gambar-gambar tarian dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Semua tarian tersebut adalah tari yang ada di Indonesia. Hanya belum ada namanya. Tugas kalian adalah menjodohkan antara gambar dengan nama-nama tarian yang sesuai dengan gambar tersebut. Lalu, kirim jawaban kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ke guru kalian sebagai tugas 3 di pagi ini. Gampang kan tugas 3-nya? Nah, adik-adik, setelah kalian mempelajari tentang berbagai jenis tarian daerah Indonesia, sekarang kita pelajari tentang berbagai jenis tanaman dan hewan sebagai salah satu sumber daya alam. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Berbagai manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh, tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Wah, banyak sekali kan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Tentunya masih banyak lagi manfaat yang lainnya ya. Nah, adik-adik, setelah kalian mempelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Jawabannya, peta pikirannya kurang lebih adalah sebagai berikut.
Nomor 2, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Nomor 3, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. 4, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? 5, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Kirimlah jawabanmu dari nomor 1 sampai 5 ke guru kalian sebagai tugas terakhir di hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.